Begitu ya. Nah, teman-teman tahu, amal-amal solih yang kita lakukan itu nggak hanya berefek pada diri kita loh, tapi bahkan pada anak cucu dan keturunan kita. Orang-orang yang solih keturunannya akan dijaga. Anak keturunan orang solih itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkah hidup mereka itu. Maka kalau kita tanya apa sih caranya supaya kita bisa meraih keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, jadi nggak ada ruginya dalam berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, terus kita katakan, oh dia nggak menghargai kebaikan saya, oh kebaikan saya nggak dilihat, kebahagiaan saya nggak diapresiasi, nggak dibalas, dan sebagainya. Padahal syarat keberkahan hidup, iman dan amal soleh. Kata Korun, aku ini sekarang begini, kaya raya seperti ini ya, karena aku punya ilmu, karena diriku sendiri. Sebaliknya, kalau teman-teman melakukan amal soleh, efeknya mungkin nggak terasa di hari itu. Mungkin efeknya bisa terasa di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tapi itu terasa efeknya. Jadi semua kebaikan yang terjadi dalam hidupmu, salah satunya wasilah amal soleh yang kau lakukan. Semua kesulitan, semua kepedihan, salah satunya adalah akibat maksiat kesalahanmu sendiri, akibat maksiat yang kau lakukan sehingga Allah mencabut keberkahan itu dalam dirimu. Makanya orang-orang yang maksiat nasihat pada diri Umar, coba deh teman-teman ingat-ingat lagi. Ketika kita kan dalam kehidupan fluktuatif ya, kadang-kadang kita beriman, kadang-kadang kita semangat beramal soleh, kadang-kadang kita malas futur beramal soleh. Kadang-kadang ngerasa nikmat baca Quran, nikmat tahajud, kadang-kadang sholat biasa aja, nggak ada terasa sholat cepet-cepet, ngaji juga kadang ngaji kadang enggak gitu ya. Itu efek itu dapat dari mana? Dapat dari ketika engkau melakukan kebaikan, iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Jadi ketika engkau ngerasa kok ibadahnya asal-asalan, nggak khusyuk lagi seperti dulu, pasti karena salah satunya maksiat yang kau lakukan. Maksiat itu membuat kita nggak Allah tercabutnya keberkahan. Salah satunya adalah Allah buat engkau susah sholat malam, susah sholat subuh misalnya, susah baca Quran, itu karena maksiat yang kita lakukan. Tercabutnya keberkahan dikarenakan maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau mau dapat keberkahan, teman-teman tahu, nikmat baca Quran itu berkah loh. Kalau kita nikmat, kita mau lama-lama melakukannya. Tahajud, orang bisa nikmat, bisa bangun, tahajud, bisa nikmat saum, puasa, nikmat dijalankan, itu keberkahan loh dari Allah. Karena kesolehan yang kau lakukan terus-menerus, Allah berikan kau nikmat, keberkahan, nikmat dalam beribadah kepada Allah SWT. Tapi coba ingat-ingat, suatu ketika kita terpeleset. Umat ini manusia biasa, teman-teman semua. Umat juga punya dosa, punya salah. Kadang-kadang umat terpeleset gitu, melakukan sebuah dosa. Itu pasti Allah cabut kenikmatan dalam beribadah. Tiba-tiba baca Qurannya jadi males-malesan, sholat subuhnya jadi kesiangan, sholat tahajudnya jadi males, nggak setaat dulu misalnya. Itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, teman-teman tahu, amal-amal soleh yang kita lakukan itu nggak hanya berefek pada diri kita loh, tapi bahkan pada anak cucu dan keturunan kita. Keberkahan itu dirasakan tidak hanya untuk kita, tapi anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya. Akibat amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi ketika teman-teman melakukan amal baik, teman-teman bukan berpikir aku lagi nolong orang lain. Di Mesir ini teman-teman semua itu banyak sekali orang-orang tuh volunteers. Jadi relawan. Kan di sini banyak acara-acara pembagian untuk orang-orang Palestina kan. Mereka nggak digaji nih ininya komite apa panitia-panitianya. Banyak sekali program-program Quran ini umat tanya mereka berbulan-bulan ngerjain ini, mereka kerja di mana? Enggak, mereka volunteer semuanya, relawan semuanya, nggak digaji. Mereka mereka bahagia melakukan itu. Mereka menyumbangkan pikiran, tenaga, waktunya, hartanya gitu untuk orang lain. Sejatinya mereka lagi nggak nolong orang lain, mereka lagi nolong diri mereka sendiri. Karena amal soleh yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan dari Allah dan keberkahan itu untuk tidak hanya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita. Makanya banyak sekali orang-orang di Masjidil Hufaz bilang, aku di Masjidil Hufaz, Masya Allah, tiba-tiba keluarga yang berantem, yang hiruk pikuk, tiba-tiba jadi adem keluarganya. Tiba-tiba orang yang sakit jadi sembuh. Itu keberkahan. Tahu dari mana, Umah? Kok bisa keberkahan itu dirasakan oleh anak keturunan? Teman-teman lihat suratul Kaf, Al-Kahfi ayat 82. Surah Al-Kahfi ayat 82. Ya. Ini dikisahkan, ya pada saat itu, ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan dua orang anak kecil. Nabi Khidir itu membangun tembok pagar yang hendak roboh. Untuk apa? Untuk menjaga harta warisan yang dimiliki dua anak kecil ini yang terpendam di bawah tanah. Jadi supaya nggak diambil orang. Jadi Nabi Khidir membuat tembok tersebut, ya. Karena di dalamnya itu ada harta warisan untuk dua orang anak ditinggalkan oleh kakeknya generasi yang atas-atasnya. Dalam surah
Al-Kahfi ayat 82 ada kalimat gini. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Ayah yang di sini bukan ayah sebenarnya, ayah keturunan atas-atasnya. Keturunan atasnya ayah-ayahnya ini adalah orang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa maksudnya di sini? Ulama tafsir menjelaskan, ayah yang dimaksud di kalimat ini adalah ayah yang soleh itu bukan ayah kandung, tapi orang tua dari generasi yang atas-atasnya. Ya, semasa hidupnya itu berprofesi sebagai seorang tukang tenun, namun orang yang soleh. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa orang-orang yang soleh keturunannya akan dijaga. Anak keturunan orang soleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkah hidup mereka itu di dunia dan di akhirat. Orang yang soleh memberikan syafaat pertolongan untuk generasi-generasi berikutnya. Derajatnya diangkat oleh Allah ke derajat yang tertinggi dan sebagainya. Jadi amal soleh yang kau lakukan efeknya bukan hanya untuk dirimu saja, tapi juga untuk anak-anakmu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang dapat tercegah dari rezeki akibat dosa yang dia kerjakan. Rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu kesehatan, menuntut ilmu, apalagi kemudahan dalam berbisnis dan sebagainya. Keberkahan itu kebaikan. Sesungguhnya seseorang dapat tercegah dari kebaikan, dapat tercegah dari rezekinya akibat dosa yang dia kerjakan. Jadi dosa yang kita kerjakan pasti berefek dalam kehidupan kita. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih itu dijelaskan pernah suatu ketika teman-teman tahu kan Bani Israel ya, kaum yang betul-betul durhaka kepada Allah SWT. Teman-teman tahu zaman dulu sebenarnya makanan itu nggak basi. Namun gara-gara Bani Israel, jadinya makanan-makanan menjadi basi. Kok bisa? Dalam hadis muttafaqun alaih dijelaskan, seandainya karena kalau bukan ulahnya Bani Israel, niscaya makanan tidak pernah basi dan daging tidak pernah membusuk. Kenapa maksudnya itu? Jadi Bani Israel, ulama menjelaskan, Bani Israel itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa burung-burung salwa ya, burung-burung puyuh. Tiap hari datang kepada mereka orang-orang Bani Israel gampang untuk memburu atau mengambil burung-burung tersebut untuk dijadikan makanan. Mereka menyimpan daging-daging tersebut. Dan tiap hari mereka hanya orang-orang Bani Israel ini hanya diizinkan oleh Allah untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari itu. Jadi dagingnya selalu fresh dan fresh ya. Tapi karena Bani Israel semakin lama semakin jauh dan meninggalkan Allah, maka akibat perbuatan mereka itu Allah menghukum mereka sehingga daging-daging yang mereka simpan untuk mereka makan itu menjadi busuk. Allah cabut keberkahan itu. Nah, begitulah teman-teman semua. Jadi di sini kita belajar secara sederhana hari ini dan secara simpel sekali. Ternyata kita tahu bahwa keberkahan salah satunya datang karena iman dan amal salih. Amal salih membantu mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Secara cepat Om akan bahas amal-amal soleh yang kita bisa lakukan apa aja sih? Kalau tadi beriman, kita bisa lakukan salah satunya dengan menyebut nama Allah dengan bersalah, mengakui segala sesuatu karena Allah, melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Namun beramal soleh, caranya gimana sih? Beramal soleh itu supaya mendatangkan keberkahan. Pertama, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apapun yang Allah berikan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan di tingkatan tertinggi seseorang, tingkatan tertinggi iman seseorang, bahkan ketika diberikan ujian pun dia katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Orang-orang Palestina sana ketika diberikan ujian dia ucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah anakku syahid ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi untuk semua keadaan ya Allah. Senantiasa bersyukur dengan apa-apa yang Allah berikan, apapun keadaannya. Karena Allah memberikan yang terbaik, karena semua takdir adalah baik. Semua takdir baik. Kita sendiri yang kadang-kadang perlu waktu untuk memahami takdir tersebut adalah takdir yang baik. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 7 dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kalau kamu tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya ketika dia bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan berikan banyak sekali kebaikan-kebaikan untuknya. Allah berikan kenikmatan yang banyak untuknya. Dalam surah An-Naml ayat 40, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa?
Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika orang bersyukur, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya, manfaat bersyukur dirasakan oleh dirinya sendiri. Ketika dia bersyukur, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan, akan bertambah kenikmatan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, teman-teman semua. Berikutnya apa lagi? Amal soleh yang kita lakukan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal soleh. Bertaubat dari segala macam perbuatan dosa. Setiap hari kita buat dosa. Kita sadari maupun kita nggak sadari. Dosa salah satu penyebab terhalangnya rezeki. Dosa menjadi penyebab tak terkabulnya doa. Maka salah satu yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, kebaikan kepada kita adalah berdoa kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah SWT. Teman-teman lihat surah Hud ayat 52. Surah Hud ayat 52. Hud itu surah ke-11 dalam Al-Quran. Surah Hud ayat 52. Apa kata Allah? Dan Hud berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepada Allah SWT. Niscaya kalau engkau bertobat kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang deras, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepadamu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi, perbuatan dosa menghambat atau mencegah datangnya kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, itu dari surah Hud ayat ke-52. Pada saat itu, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, karena tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah, Allah kasih hukuman. Hukumannya apa? Mereka ditimpa kekeringan, kemarau, dan kemandulan. Wanita-wanitanya nggak bisa punya anak pada saat itu. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun sampai Nabi Hud alaihi salam memerintahkan mereka itu untuk bertaubat dan beristighfar. Sebab taubat dan istighfar itu bisa menurunkan hujan dan mengaruniakan anak-anak dari rahim-rahim mereka. Makanya kalau teman-teman lihat surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, kalau ingin hujan datang, kalau ingin punya anak, kalau ingin uh, rezeki datang, maka syaratnya adalah istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Banyak ya amal-amal soleh yang Uma nggak bisa bahas pada hari ini, cuman Uma terakhir, Uma ingin bahas tentang menyambung tali silaturahmi. Ini pentingnya minta ampun, Masya Allah, kalau kita mau menyambung tali silaturahmi. Uma mau cerita sedikit sama teman-teman semua ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, barang siapa yang senang untuk dilapangkan, diberkahi hidupnya, rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi kan, berkah dari bersilaturahmi. Kalau kita artikan secara luas, bersilaturahmi ya menjalin ukhuwah Islamiyah, kalau kita artikan secara luas ya. Tapi kalau di Islam diartikan secara sebenarnya, silaturahmi itu menjaga hubungan baik dengan kaum kerabat yang punya hubungan darah. Tapi kita bisa perluas itu dengan bersilaturahmi, berbuat baik dengan orang-orang sekitar. Uma mau cerita, Uma selalu bilang sama teman-teman bahwa Uma tuh kalau bisa ya nggak pernah mau nolak orang kalau mau foto sama Uma tuh Uma kalau bisa jangan sampai ditolak gitu. Kenapa? Itu bagian dari amal soleh, ya kan? Kita hanya senyum beberapa detik, tapi kemudian kebahagiaan itu dirasakan efeknya oleh orang yang mau foto itu, ya kan? Senyum beberapa detik kan tidak susah sebetulnya. Kemudian orang-orang itu mendapatkan kebahagiaan dan Allah memberikan keberkahan karena itu bagian dari amal soleh. Dan kita nggak pernah tahu orang yang kita ajak foto. Ini mau cerita pribadi Uma ya. Orang yang kita ajak foto, bisa aja satu hari nanti dia nolong kita. Kita nggak pernah tahu siapa mereka. Nah, mau cerita sedikit, cerita yang menarik ya. Beberapa tahun yang lalu, Uma pergi ke Jordan. Di Jordan itu ada warung kopi lah, lesehan gitu ya, warung sederhana orang-orang Indonesia. Nah, Uma pada saat itu datang ke sana bersama dengan mahasiswa Jordan. Tiba-tiba ada bapak-bapak, Uma nggak kenal bapak-bapak ini siapa. Tiba-tiba beliau mengatakan, oke, sini, saya minta foto gitu. Terus Uma langsung, siapa ya gitu. Cuman akhirnya ya udah, ya Pak gitu. Tapi Uma nggak tahu beliau itu siapa tadinya. Teman-teman tahu apa yang terjadi berikutnya ketika Uma sampai ke Mesir. Kemudian Uma dikatakan oleh mediator ya yang ngurusin ngurusin berbagai macam berkas dan ijazah Uma. Mereka bilang gini, kita harus dapat surat rekomendasi dari atas pendidikan di Mesir, katanya gitu. Harus dapat surat rekomendasi itu, hanya saja sekarang atas pendidikannya baru kita agak kesulitan, kita belum kenal dan sebagainya gitu. Karena kalau nunggu surat ini Masya Allah mungkin bisa berbulan-bulan lamanya. Singkat cerita, akhirnya pada saat itu Uma datang ke Azhar pada saat itu dan keluar dari gedung Azhar, Uma ketemu lah sama beliau ini. Beliau bilang begini, oke ingat kan kemarin di Jordan? Oh iya Pak gitu. Ya sekarang saya atas pendidikan Mesir di sini gitu.
Ya, kemudian Uma bilang, oh Bapak atas pendidikan misterius ini Bapak boleh tolong bantu nggak untuk ngeluarin surat rekomendasi bahwa saya diizinkan untuk belajar di sini. Intinya gitu. Jadi teman-teman sekalian, berkah dari silaturahmi ya, berkah dari kita berbuat baik kepada orang-orang, walaupun kebaikannya kecil gitu. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu bahwa suatu hari nanti orang tersebut yang akan bisa menolong kita. Jadi terus jaga hubungan baik dengan banyak orang, terus bersilaturahmi dengan banyak orang. Teman-teman hidup ini nggak cuma sekedar ngaji doang, baca Quran doang, atau ibadah-ibadah sendiri doang, tapi perluas silaturahmi, perluas networking, perluas jejaring. Nah, itu yang mendatangkan keberkahan untuk kita. Begitu ya, Uma nggak bisa lama-lama karena yang ikhwan pada akan mau sholat Jumat. Uma hanya minta kepada teman-teman semua bahwa hari ini kita belajar tentang mendatangkan keberkahan hidup. Kita belajar dari orang-orang Sabak, negeri kaum Sabak pada saat itu ya. Bagaimana tadinya Allah berikan kesuburan, kehebatan luar biasa, tapi karena tidak beriman kepada Allah, Allah cabut semuanya. Kita belajar dari kisah Korun juga, ya, ketika dia kaya raya kemudian sombong kepada Allah, Allah cabut semua. Kita belajar juga dari kisah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud minta mereka bertobat terus-menerus kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepada mereka. Dan salah satunya cara supaya mendatangkan keberkahan selain iman adalah beramal soleh. Beramal soleh itu dengan cara terus bersyukur kepada Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan terus memperluas jaringan persahabatan. Dengan memperluas tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan kemudahan, pertolongan, wasilah dari orang-orang itu. Jadi amal soleh tidak pernah sia-sia, amal soleh adalah untuk membantu dirimu sendiri. Jadi rugi kalau orang-orang nggak mau beramal soleh. Rugi kalau orang-orang nggak mau berkontribusi, rugi. Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keberkahan hidup. Allah mudahkan semua urusannya sebagaimana dia memudahkan urusan orang lain. Mungkin sekian dari Umat, terima kasih ya, walaupun singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan efek kepada teman-teman semua. Umat sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.